Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe. Pak Erick Thohir ingin timnas Indonesia tes nyali melawan timnas Malaysia. Apakah tes nyali, timnas Malaysia bosku berani? Yaps, kami sudah kangen melawan Malaysia cukup lama. Tes nyali lah. Kalau Malaysianya mau, kalau nggak mau ya lain kali. Wah, ditantangin Pak Erick Thohir nih guys. Yaps, jadi pernyataan ini disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir dalam sesi wawancara. Dan ternyata bukan hanya fans timnas Indonesia aja yang pengen timnas Indonesia itu bertanding melawan Malaysia. Tapi ternyata Ketua Umum PSSI kita juga ingin timnas Indonesia full squad bertanding melawan timnas Malaysia full squad. Namun kabar barunya ternyata Malaysia belum merespon tawaran dari Pak Erick Thohir terkait pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia. Apakah timnas Malaysia takut ketemu abang-abangan kita yang ini guys? Dan kira-kira timnas Malaysia berani nggak nih menerima tawaran bertanding dari Pak Erick Thohir? Kalau menurut kalian gimana? Sebenarnya mereka takut, tapi mereka pakai alasan yang cukup halus. Mereka bilang mereka itu mau cari lawan yang peringkat FIFA-nya itu cukup tinggi. Nah, terbaru mereka itu mau lawan salah satu negara dari Afrika, yaitu Republik Cape Verde kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Nah, si Cape Verde ini, negara Cape Verde, Cape Verde mungkin cara bacanya ya. Entahlah seperti apa, tapi intinya negara itu yang akan Malaysia lawan, katanya seperti itu. Si Cape Verde ini peringkat FIFA-nya itu ada di sekitar 72, artinya di 100 besar lah. Sedangkan Malaysia ada di 131, Indonesia ada di 123. Nah, mereka kenapa tidak memilih Indonesia? Karena alasannya peringkat Indonesia itu masih ada di 120-an. Jadi mereka bilang maaf, mereka lebih memilih negara yang peringkat FIFA-nya itu lebih tinggi dari Indonesia. Ya sah-sah saja itu pilihannya mereka, tapi ya menurut saya lebih baik lawan Indonesia daripada lawan Cape Verde karena ini lebih bergengsi sebenarnya. Tapi apapun pilihannya, Malaysia yang lebih berhak memilih lawannya karena kan kita undang baik-baik untuk ikut di turnamen. Ya kebetulan Indonesia kalau misalkan lolos ke ronde keempat, maka Indonesia harus ada persiapan kan. Nah kebetulan di September nanti ada FIFA Matchday. Makanya Indonesia ngajak Malaysia nih untuk tanding. Tapi Malaysia lebih memilih untuk lawan Cape Verde yang peringkat FIFA-nya lebih tinggi. Nah sebenarnya mereka takut lawan Indonesia, tapi mereka pakai cara halus ya untuk menghindari ya, troll-troll dari netizen Indonesia, untuk menghindari ya cacian dan hinaan dari masyarakat Indonesia kayak sepak bolanya mereka. Karena sebenarnya ya mereka dengan kita itu sebenarnya kita lebih bagus, tapi mereka menganggap kita itu ya levelnya beda dengan mereka. Oke lah, mereka mau cari mungkin lawan yang lebih sepadan, tapi ya boro-boro sepadan. Lawan New Zealand saja mereka dihajar habis-habisan. Tapi ya sudahlah, semoga mereka bisa menang lawan Cape Verde. Tapi kalaupun tidak, come on man, Indonesia menunggu kalian untuk tanding itu Malaysia. Ini lawan paling kuat Harimau Melaya. Apa benda ni weh? Sorry jiran serempun, kali ini bukan Indonesia. Breaking news, menurut FAM, Harimau Melaya di bawah Peter Klimovsky akan bertemu pasukan Cape Verde. Kalau sebelum ni orang kecam kita bantai Nepal yang tak padu. Tak apa, kita cari lawan yang mempunyai ranking FIFA 72 guys. Player Cape Verde ini agak berpengalaman. Kebanyakan mereka main untuk klub Portugal, klub Belanda. Seorang tu rakan pasukan Iliano Rangers dan ada juga center back Villarreal. Bukan kaleng-kaleng bro. Ini akan menjadi pengukur dan ujian yang terbaik untuk pemain Harimau Melaya menjelang game menentang Vietnam bulan depan. Yang menariknya guys, game ini akan berlangsung pada 29 Mei, sehari selepas game Manchester United lawan Asian All Stars. Patutlah ada pemain Harimau Melaya yang tarik diri hari itu. Ini persiapan yang lagi penting dan kira Onana nasib baik tak payah jumpa Arif Aiman dengan Faizal Halim. Yang penting rakyat Malaysia tunjuk support ke orang. Kalau tak tahu tengok bola tu, abang boleh ajar. Jom ramai-ramai turun stadium bola sepak Kuala Lumpur 29 Mei pukul 9 malam. Bersama-sama kita saksikan revolusi Harimau Melaya jalan. Oke. Jadi secara tidak langsung dengan statementnya abang-abangan Malaysia ini dia bilang ya sorry nih negara serumpun Indonesia, kali ini bukan Indonesia yang mereka lawan. Mereka pilih Cape Verde karena
Selain peringkat FIFA-nya itu tinggi, ada di 100, ada di urutan 72, peringkat 72 dunia. Pemain-pemainnya Cape Verde ini bermain di liga-liga Eropa. Ya, secara tidak langsung kalau menurut saya mereka seperti merendahkan pemain-pemain kita yang ya kalau boleh dibilang rata-rata bermain di luar, ya kan? Coba kita hitung-hitungan antara Cape Verde dan Indonesia. Mungkin secara peringkat FIFA kita di bawahnya Cape Verde, betul. Kita di 123, mereka di 72. Tapi kalau kita lihat pemain-pemainnya Indonesia pun ya tidak kalah hebatnya dengan pemain-pemainnya Cape Verde. Pemain-pemain kita kan ada yang bermain di Liga Italia, Liga Inggris walaupun di kasta kedua, Liga Belanda, Liga Belgia, ya kan? Jadi apa bedanya Indonesia dengan Cape Verde? Kalau yang dilihat itu pemainnya, kalau mereka bilang pemainnya itu banyak yang bermain di Eropa lah, pemain kita juga banyak yang bermain di Eropa. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, mereka ini sebenarnya takut, tapi mereka pakai cara halus untuk menolak Indonesia supaya tidak terlihat kalau mereka itu sebenarnya takut dengan Indonesia. Sebenarnya begitu sih, ya mereka takut tapi mereka tidak mau bilang kalau mereka takut karena ya ini harga diri, men. Mereka malu kalau mereka terang-terangan itu. Jadi pakai cara halus untuk menolak Indonesia itu. Rencana PSSI untuk menggelar mini turnamen FIFA Matchday September tahun 2025 tampaknya tidak berjalan mulus. Salah satu negara yang diundang, yaitu Malaysia, dikabarkan menolak tawaran tersebut. Mereka merasa Indonesia bukan lawan selevel. Meskipun saat ini Indonesia unggul 7 peringkat di ranking FIFA, padahal ajang ini seharusnya jadi momen persiapan penting jelang kualifikasi Piala Dunia. Rencana PSSI tidak apa-apa, mereka mau cari lawan yang lain ataupun mereka tolak tawarannya kita, toh masih banyak negara-negara yang lain. Tuh Rusia lagi mau lawan Indonesia katanya kan di FIFA Matchday. Ya sudah, kita lawan Rusia saja. Toh mereka pun katanya mau cari negara yang peringkatnya tinggi, ya itu masih 72, men. Harusnya di 30-an, 20-an atau belasan lah. Jangan di 72. Kalau 72 ya sama saja. Siapa sih Cape Verde kan gitu. Kalau yang dilihat pemainnya ya Indonesia juga pemainnya bermain di luar. Bagaimana sih Malaysia ini? Kamu gimana sih? Rumor Jay Giggs bakal gabung ke AC Milan itu hoax, bos. Klik bio gue untuk match seru paling update. Sempat heboh karena unggahan official akun AC Milan yang nyambung sama tren tung sahur ngebuat fans Pomo Diaspora anggap itu kenyataan. Padahal cuma gimmick belaka. Mohon maaf, Jay Giggs itu bukan pemain grade A. Sangat kecil kemungkinan bisa masuk klub Eropa. Kita tuh harus nerima fakta. Dengan statistik selama di Venezia, main cuma 33 permainan dengan 1 gol ditambah klubnya mau degradasi. Mending fokus ke klub aja. Ya paling mentok fokus ke timnas lah ya. Gue yakin sebagai kapten dan back timnas bisa jadi tembok pertahanan klub nih buat di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan China nanti. Yuk stop FOMO-nya, fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026, bosku. Ya, tapi kalau misalkan betul terjadi kita kan pasti senang. Dan kalaupun tidak jadi ya tidak masalah karena kita tidak terlalu berharap dia mau main di AC Milan, Inter Milan, Napoli, Bolonya tidak terlalu berharap. Intinya dia tetap berkarir di Eropa dan karirnya itu bagus, mentereng, cemerlang, tidak mati, masih di muda-muda. Kan begitu harapannya timnas supporter Indonesia, saudara-saudara. Bagaimana sih saudara-saudara? Ribuan fans Cina mendadak siap OTW GBK. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka segitu semangatnya? Jadi, beberapa minggu lalu, Federasi Sepak Bola Cina telah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mengirim berbagai persiapan. Oh, jadi mereka kirim tim khusus untuk pantau Indonesia. Nah, kenapa kita waktu itu tidak kirim tim khusus juga ke sana? Pada umumnya, menariknya, mereka dilaporkan juga sekalian melakukan berbagai pemeriksaan layaknya hotel, bus tim yang disediakan, tempat latihan, sampai mengecek venue stadion utama GBK. Anjir. Setelah itu, antusias fans negeri sedetail itu Cina. Wow, keren sekali Cina nih. Tirai bambu meledak. Berbagai sumber menyebut jika pencinta sepak bola Cina yang tinggal di Indonesia punya komunitas, makanya ribuan supporter langsung siap buat berangkat. Penggemar sepak bola yang tinggal di Cina juga akan ada yang menyusul. Usai federasi mereka resmi menjual tiket away. Buat Cina, ini mungkin laga hidup mati paling menentukan nasib di round 3. Dan buat Indonesia, ini lebih dari itu. Ini laga harga diri di rumah sendiri. Apalagi ada puluhan ribu supporter yang telah siap war tiket. Dan tak lupa koreo serta tifo juga telah disiapkan La Grande Indonesia yang bakal membakar atmosfer GBK. Follow jika lu udah nggak sabar. Makanya kita harus kasih kalah Cina di GBK. Kenapa? Karena di laga perdana sebelumnya kan kita dikalahkan di Cina itu. Jadi sekarang nanti di bulan Juni bulan depan wajib hukumnya kita kalahkan mereka dan kita harus support timnas kita untuk hajar habis-habisan sama Cina itu nanti. Apalagi mereka punya supporter kan banyak yang mau datang. Nah, masa sih kita kalah dari mereka? Harusnya kita lebih unggul dari mereka. Kita kasih tunjuk bahwa supporternya kita tuh militansinya luar biasa kan begitu sebenarnya. Keren.
Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, memberikan sindiran tajam kepada timnas Malaysia. Ia menyarankan agar Malaysia tidak menantang Indonesia jika belum siap menghadapi kekalahan telak. Sindiran ini muncul setelah Malaysia menunjukkan keinginan untuk menantang Indonesia dalam laga uji coba. Madam Pang menegaskan bahwa jika skuad utama Garuda turun, Malaysia bisa dibantai dengan telak oleh timnas Indonesia. Presiden Iya, pastinya dibantai karena kita punya pemain beda kualitasnya dengan Malaysia, saudara-saudara. Pastilah mereka dibantai itu. Tinggalkan Belgia, Sean Patinama menuju Liga 1. Sean Patinama resmi berpisah dengan KS Open usai 1 musim bermain di sana. Musim ini Patinama lebih banyak duduk di bangku cadangan dan hanya mencatat 16 laga dengan 7 kali sebagai starting dan sisanya dari bangku cadangan. Kepergian Patinama dari KS Open menguatkan rumor ia akan hijrah ke Liga 1 Indonesia. Klub-klub seperti Bayangkara Lampung FC, Bali United, Dewa United, hingga sang juara Persib Bandung dinilai cocok untuk Sean Patinama. Jadi, lebih setuju Patinama tetap bermain di Eropa atau pulang ke Indonesia? Kalau menurut saya sih lebih baik bertahan dulu di Eropa, masih muda, sekitar 26 tahun lah Sean Patinama ini. Nah, kalau 26 tahun dia sudah ke Asia Tenggara, ya, susah sih karena kalau kita lihat kualitas liga di Asia Tenggara ini beda jauh dengan di Eropa. Ya walaupun kita mau lihat dia bermain di Indonesia, di klub-klub lokal Indonesia Liga 1, tapi kalau kita lihat untuk jangka panjangnya untuk ke timnasnya, maka ya jangan dulu ke Asia Tenggara ataupun negara-negara Asia yang lain karena lebih bagus di Eropa gitu. Walaupun jadi cadangan ya mending di Eropa saja karena kualitasnya, kalau kita bicara kualitas ya beda jauh dengan yang ada di Indonesia, itu bagaikan bumi dan langit. Jadi ya mending main di Eropa dulu lah, masih muda, pasti agennya bisa cari klub yang lain itu untuk Sean Patinama. Jangan ke Indonesia dulu, aduh masih terlalu muda itu. Jangan dulu, nanti saja, tunggu sudah umur 30-an seperti Jordi Amat bolehlah ke Asia Tenggara itu. Ke Malaysia mungkin, ke Thailand mungkin, ke Vietnam mungkin, Jepang, Arab Saudi. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.